kemarin aku habis nonton film ya kayaknya malam kemarin ya karena ini pagi ya. Itu nonton film The Wild Robot gitu yang ada di bioskop dan apakah filmnya bagus gitu kan. Nah, di sini aku mau nge-review film karena memang beneran bagus gitu kan. Nah, kenapa bagus? Nah, di sini kita breakdown gitu kan. Dan sebelumnya gitu, untuk bagi kalian yang mungkin penikmat film atau sebagainya gitu, dan di sini aku sebenarnya jujur akan membanding-bandingkannya dengan berbagai film sejenisnya gitu, yang formulanya hampir sejenis ya, supaya apple to apple. Lalu mungkin ada dari berbagai studio juga gitu, yang sering muncul tuh. Kayak apa sih film yang sering muncul gitu, formulanya gimana dan dari mana tuh biasanya formulanya itu berasal gitu kan. Dan sebisa mungkin gitu, aku akan menyampaikannya gitu tanpa ada spoiler ya kan, tapi kalau ada spoiler ya mohon maaf aja gitu. Nah, jadi langsung aja gitu kan. Film ini itu bercerita mengenai sebuah robot gitu yang terdampar akibat badai gitu kan di sebuah pulau alam liar lah. Nah, premisnya adalah dia membesarkan sebuah angsa gitu, ya mirip-mirip gitu sama kayak Ultraman Racing gitu, yang sebelum yang secara premis generalnya gitu kan, itu ya secara filmnya film keluarga ya kan, dan ada sedikit actionnya gitu. Secara premis, secara generalnya hampir sama ya, secara general umum yang premis utamanya gitu. Nah, lalu kita dekati dengan mungkin gitu kan, yang apa sih indikator film yang bagus gitu ya, secara umum aja ya kan, karena aku juga bukan dari di kafe atau segala macam penikmat film atau filmmaker dan segala macam gitu, tapi biasanya aku mendekati dengan 3 faktor. Yang pertama adalah plot gitu. Yang kedua adalah desain atau grafis. Ya, ini juga meliputi soundnya juga ya. Dan yang terakhir itu menurutku yang gak kalah penting adalah dialognya gitu. Nah, mungkin dialog ini jarang dibahas ya, tapi mungkin ya aku coba untuk menggali gitu. Kenapa dialog ini juga cukup penting gitu. Nah, kita mulai dari plotnya dulu gitu. Kebanyakan plot zaman sekarang ya kan, itu ya selalu diawali dengan perkenalan karakter ya, hampir semua lah ya. Nah, kemampuan terus dan sebagainya macamnya gitu kan, lingkungannya gimana gitu, lalu diperkenalkan keunikan dari film ini gitu. Oh, ternyata ada loh, kita bisa mengabulkan impian gitu. Oh, ternyata kita premis masalahnya gitu, itu kita harus ini yang jahat gitu, atau kita ingin menambah nyawa kita gitu, betul. Nah, yang perlu diselesaikan masalahnya gitu kan. Nah, di sini habis langsung masalah gitu. Itu terbagi jadi 2 gitu. Berdasarkan studio yang aku tonton biasanya gitu. Bagaimana eksekusi masalah ini yang akan terus di-highlight atau ditayangkan gitu kan. Kita ambil contoh sebagaimana Disney atau Pixar yang biasanya gitu. Mereka gitu memperkenalkan masalah gitu. Terusan tokoh utama itu biasanya berkaitan dengan masalah itu gitu. Mau kayak Zootopia yang kayak dia Judith yang kayak jadi polisi gitu kan, harus menyelesaikan masalah predator yang segala macamnya gitu kan. Itu kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan sidekick dia gitu. Nah, lalu apa gitu kan? Lalu apa yang terjadi itu? Masalah lalu masalahnya memuncak gitu. Nah, masalah memuncak gitu. Hampir semua film dari Disney atau Pixar yang aku tonton gitu, tiba-tiba ada plot twist gitu kan. Seolah-olah plot twist itu. Contoh kayak ya berbagai macam lah. Contoh Buzz Lightyear gitu kan, tiba-tiba plot twist itu kita dikejutkan dengan dalang yang sebenarnya gitu. Zootopia juga kayak gitu kan, banyak yang film-film Disney gitu, ternyata yang kita kira teman gitu ternyata musuh gitu, ternyata yang kita kira baik ternyata jahat gitu. Nah, seolah-olah plot twist kayak gitu kan, kita dikejutkan gitu, oh astaga gitu kan. Nah, lalu MC kita ini kalah gitu, kok shock, kaget, kalah, terus mundur atau enggak kalah gitu kan, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi gitu kan, kita ngelihat gitu kan, MC nyalahin sidekick kita gitu. Lu sih gak nurut gitu, tapi ini sebenarnya nggak kayak gini, harusnya tuh kayak gini, enggak harusnya kayak gini, karena kalau enggak bla 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 bla. Nah, terus apa, sidekicknya itu ya ibaratnya pisah jalan ya sama MC-nya gitu. Terus MC-nya kayak langsung kayak aku akan mengatasi masalah ini sendiri gitu kan. Terus masalah terus tiba-tiba diserangin, masalahnya kenapa gitu kan, bla bla bla, kayak ya agak bosan dikit ya kan. Nah, terusan di akhir mau kalah gitu, dibantu dengan sidekicknya gitu. Terus terasa gitu. Nah, terus menang out of nowhere. Nah, di sini eksekusi masalahnya gitu, itu terasa sebagai sebuah halangan ya kan, daripada tantangan gitu. Jadi kayak ya wis, ini ada sebuah halangan aja gitu, nggak ada kayak apa-apanya gitu. Sedangkan kebanyakan yang ditampilkan oleh DreamWorks gitu,
menampilkan sebuah masalah itu adalah sebuah ancaman gitu. Nah, ini berbeda perspektif ya kan, sebuah ancaman gitu. Contohnya adalah Kung Fu Panda. Nah, di sini aku ngomong tipikalnya dari Kung Fu Panda itu kan biasanya villainnya itu mengejar tokoh utama gitu. Alih-alih dia duduk diam gitu, nunggu maut menjemput dia atau dia melihat cuman ngelihat doang gitu. Kayak yang lain kan ngelihat doang gitu. Atau push in boot gitu. Yang dead gitu walaupun nggak villain banget gitu. Atau mungkin yang ya aku lupa ya, yang karakternya agak gede gitu. Yang jualan pie itu, yang punya semua alat sihir gitu. Itu dia juga ngejar kan, apapun ngejar gitu. Nah, dan menurutku ini jujur aja ini agak terasa lebih baik ketimbang yang tadi awal gitu, karena ini beneran mengancam gitu, ini beneran masalahnya gitu. Nah, kebanyakan studio gitu itu sudah menyadari kalau yang pertama tadi yang Pixar ini agak basi dikit gitu kan. Nah, makanya terkadang plotnya itu dibuat beraneka ragam gitu. Contoh gitu, Despicable Me 4 gitu, yang kalau kalian nonton gitu itu ada berbagai plot yang dimasukkan gitu. Mungkin menurutku sendiri itu biar kita nggak bosen gitu dengan yang kayak berbagai macamnya gitu. Kayak udah pasaran gitu kan. Ada Minion plotnya sendiri gitu kan. Ada anaknya, istrinya sendiri itu punya plot-plotnya sendiri. Gru sendiri juga punya plotnya sendiri gitu. Nah, di sini gitu. Walaupun mereka mengeksekusinya dengan agak gagal gitu, menurutku agak kurang baik lah ya. Tapi mereka masih mencoba formula baru. Nah, contoh lagi gitu, kita Spider-Man Across the Spider-Verse gitu, dimana mereka juga plotnya juga ada masalah, ternyata alih-alih masalah yang pertama selesai gitu, muncul masalah baru gitu yang lebih gede. Nah, kayak yang awalnya cuman mau ngalahin The Spot itu supaya gak ngancurin, ternyata dia juga harus diburu sama Spider-Man yang lain karena akan merusak Spider-Verse-nya gitu kan. Nah, di sini dia walaupun ya kita bisa argu ya kan kalau dia ada berbagai part, jadi dia lebih baik dipecah gitu kan. Dan menurutku juga lebih baik seperti itu gitu, walaupun cost-nya lebih gede gitu. Dan juga nggak ada jaminan juga ya kalau misalkan kita dibuat part-part tuh akan menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini untuk plot dari The Wild Robot gitu, itu di awal terkesan biasa saja kayak pasaran lah. Nah, karena saya sudah juga nonton Ultraman Rising yang bakal sejenis itu ya. Nah, semakin kesini gitu, ceritanya jujur aja semakin menarik gitu, karena jujur aja aku cukup sulit untuk ibaratnya engage dengan film kartun yang kayak dari awal mungkin 30 menit awal tuh sudah kayak udah bosen lah, udah cukup gitu kan. Nah, di sini gitu menariknya kenapa gitu kan, satu hal gitu yaitu karakter development ditunjukkan sepanjang cerita gitu, yang bener-bener jelas gitu, yang dari awal apa gitu, yang dari awal dia nggak mengenal cinta gitu, sekarang mengenal cinta gitu, yang dari awal dia nggak manusiawi, sekarang menjadi manusiawi. Nah, dan yang lebih bagus adalah gitu, semuanya itu ikut berkembang gitu, jadi kayak nggak cuman tokoh utama dengan satu circle-nya aja gitu, tapi semuanya tuh kena impactnya, semuanya juga ikut berkembang gitu, menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Nah, menurutku itu sangat bagus ya kan, very good gitu untuk plotnya, dan sangat jelas gitu untuk ditampilkan dia punya tujuan apa, dan nggak bertele-tele lah kayak harus meneliti ini harus itu, nggak ada plot twistannya sedikit gitu. Memang dari awal udah ditunjukin kalau dia mau ngelakuin ini, di akhir dia dapatnya ini juga gitu kan, dan ya menurutku juga nggak bertele-tele banget gitu. Nah, terusan kita berbicara mengenai hal kedua yaitu grafik dan soundnya gitu. Sekarang kalau kita sering lihat itu, tipikal grafik itu ada dua ya, mau yang agak realistis atau yang style komik gitu. Nah, yang realistis ya contoh kita Encanto, Zootopia, Kung Fu Panda 4, terus Minion gitu-gitu kan, yang lebih menekankan detail, yang memanjakan mata ya kan. Nah, sedangkan yang komik style itu yang kayak contohnya ya Spider-Man into sama Across the Spider-Verse itu kan, dan Push in Boot gitu. Nah, ini kan stylenya komik kan. Sedangkan kalau untuk yang ini itu film ini itu stylenya adalah realis, dan eksekusinya gitu menurutku benar-benar bagus ya, warnanya terus interaksinya dengan objek-objek lain gitu, itu cukup menarik gitu. Dan ketika ada beberapa scene gitu yang ketika dia lari gitu, tiba-tiba scene-nya tuh melebar gitu, kayak ini pemandangannya gitu. Dan ini menurutku ya sangat-sangat bagus lah itu untuk grafiknya. Dan untuk soundnya gitu, menurutku benar-benar memanjakan emosi gitu. Benar-benar mempunyai impact untuk ke
emosi kita gitu, kayak naik turunnya itu benar-benar kerasa dari gimana cara kita menyampaikan musiknya tadi gitu. Jadi beberapa scene memang ada musiknya, nggak semuanya. Nah ketika ada musiknya itu main bener-bener pas gimana caranya kita, ini temanya ini gitu, dan bener-bener pas lah gitu. Jadi sehingga emosi kita tuh ikut terpancing gitu. Dan mungkin karena aku juga sering suka dengan film-film tema keluarga juga ya, dan aksi ya, jadinya agak pas lah menurutku ini. Nah lalu yang ini dialog yang terjadi ya, yang terakhir ini, dialog yang terjadi itu terkadang contoh lagi itu Kung Fu Panda 4 lah. Di sini gitu berbagai jenis-jenis film lain juga gitu kan ya, contoh Buzz Lightyear juga gitu. Itu kadang-kadang gitu itu terkesan maksa dialognya menurutku sendiri ya. Terkesan maksa dialognya yang menyebabkan gitu. Terkesan juga maksa untuk aksinya yang terjadi dari dialog itu gitu. Nah, dan seolah-olah gitu kata-kata mutiara atau kata-kata puitis, kata-kata catchphrase-nya itu harus keluar gitu dalam kondisi itu, dan nggak pas aja menurutku. Kayak situasinya tuh kayak nggak ada kondisi lain apa gimana nih untuk kayak mengeluarkan ya ibaratnya tadi ya catchphrase-nya tadi. Kayak apaan sih gitu. Kayak contoh Kung Fu Panda tuh ketika mereka mau ngelawan Shen gitu kan, sama yang musangnya itu apa ya, Fox-nya itu yang warnanya abu-abu tuh, tiba-tiba dia ngeluarin kalau kalau aku yang nyelesain doang, nanti kamu nggak ikut berkembang gitu. Bro, ini masalah serius itu. Dan dia masih pemula banget gitu kan, belum dilatih sama sekali gitu. Nah kayak gitu-gitu kan kadang agak maksa dikit kan. Nah nggak, kurang pas lah menurutku. Nah di sini dialog yang terjadi sedangkan gitu kan sangat-sangat pas itu. Dan bagaimana pas itu terjadi gitu. Jadi ketika dia melakukan aksi dulu gitu. Jadi dia melakukan aksi dulu gitu. Tokoh utamanya ngelakuin aksi dulu. Lalu setelah beneran pas gitu. Kayak habis letoy gitu kan, letoy atau lemes gitu. Nah, itu habis itu kayak ya dia semua orang, kamu baik-baik aja enggak gitu kan. Nah, terus baru itu dia ngomong, ya aku baik-baik aja. Nanti tolong ya bla 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 bla. Nah, pas lebarnya habis momentumnya tinggi, aksinya tinggi, ya, terus merendah, habis itu dia dikasih kayak ini bagus ini, ini bagus lah. Habis emosinya tinggi, aksinya tinggi, terus kasih wejangan, ini kayak gini harusnya nih, kayak gini. Nah itu lebih impactful ya, menurutku ya, kayak aksi nyata dulu baru kita ngasih wejangan gitu, harusnya kayak gini yang aku lakuin gitu, dan aku minta kalian kayak gini gitu. Nah sebagai kayak ya biar kita hidup biasa aja gitu kan, makmur, adil dan segala macamnya gitu. Dan yang terakhir itu mungkin sebagai bonus ya kan, iya tadi sebagai musiknya juga ya, itu juga udah bagus. Dan menurutku sebagai bonus itu, bagaimana mereka mengeksekusi ending ini bener-bener menurutku masterpiece. Dan jarang menurutku film kartun ini atau film-film yang bertema kartun ini ya ibaratnya itu mengeksekusi gitu. Jadi gimana gimana caranya gitu. Nah kebanyakan gitu contoh gitu, berbagai contoh Kung Fu Panda atau Despicable Me 4 atau dan segala macamnya hampir semua lah, itu ketika udah selesai gitu kan, masanya udah selesai, terus dia mereda nih, udah ada cooling down ending gitu kan. Nah jadi kayak udah selesai nih, emosinya udah selesai, udah stabil, udah selesai gitu. Nah tapi ada beberapa film gitu kan yang aku nonton gitu kan, contoh Spider-Man Across the Spider-Verse atau Spider-Man yang Into enggak ya, tapi cukup bagus itu. Walaupun aku ngomong semua film yang tadi aku banding-bandingin itu semua itu gak ya ibaratnya bukan berarti jelek ya, tapi menurutku kalau dibandingin dengan ini itu cukup lebih bagus yang ini gitu. Nah atau contoh Ultraman Rising aja gitu, nah yang premisnya agak sejenis gitu kan, dimana gitu kan ya ibaratnya udah awal-awal udah akhir, habis ending selesai gitu. Nah udah selesai gitu. Nah tapi di film ini gitu secara jenius mengeksekusi beberapa hal. Yang pertama adalah gimana cara dia karakter development dengan semua orang gitu. Di sini semua orang itu punya masalahnya, punya kepribadiannya masing-masing, punya ibaratnya kayak kesehariannya gitu kan, kesehariannya. Di sini benar-benar ditunjukkan gimana mereka mengeksekusinya gitu. Nah, ketika masalahnya udah selesai nih, masalahnya udah selesai, udah clear gitu. Ternyata ada masalah baru nih.
mendekati ending gitu kan, mendekati ending. Nah, ketika masalahnya mendekati ending udah kelar gitu kan, tiba-tiba tuh main musik tuh kayak langsung tiba-tiba end. Nah, kenapa gitu? Karena ketika kita ngelihat aksi gitu, ini emosi kita tuh memuncak gitu, emosi kita memuncak, tapi nggak dikasih turun gitu, tapi nggak dikasih turun langsung end gitu. Jadi tetap tetap di puncak gitu kayak, wah gitu kayak, kok udah end sih? Nah, ini menurutku kayak gitu ya. Kadang kan kalau udah ending kan, wah udah ketebak nih kayak gini, udah aku udah langsung selesai tuh, udah langsung ya udahlah, nonton-nonton aja lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, di akhir juga dia sangat filosofis juga kebanyakan gitu, dia ngasih quote yang cukup pas gitu, walaupun mungkin bagi hewan-hewan yang ada di situ nggak relate gitu kan, dan plotnya itu menurutku agak realistis dikit gitu kan, karena cuaca cukup sulit diprediksi, gimana kita machine learning juga bisa untuk mengerti berbagai macam bahasa gitu kan. Itu menurutku sangat bagus sendiri itu. Kalau dikasih gitu rating 0 sampai 10 gitu, aku akan ngasih 8,5 gitu. Jadi kalau kalian mau nonton ya silahkan aja nonton di bioskop tuh, dan buktikan mungkin kalau sering nggak nonton film-film kayak gini, menurutku ya cukup bagus lah ibaratnya ditonton kalau nggak tahu apa. Dan ini ada sequelnya nanti ya kayaknya, karena ini dari buku, 3 jenis buku, dan dia udah ngadaptasi 1,5-nya gitu, atau 1 kayaknya. Dan mungkin itu, kalau ada yang salah bisa dikoreksi gitu, kalau kalian mau nambahin bisa banget di kolom komentar, dan mungkin itu, makasih.